satu pertanyaan tadi dari Pak Franky cukup, saya juga tadi antara ini ya, begitu pertanyaan yang konyol namanya cukup masuk akal ya. Itu Papua itu waktu 2 tahun yang lalu ada pengibaran bendera Israel, memang ada yang memobilisasi atau spontan atau bagaimana Pak? Dan kalau itu terjadi lagi di Indonesia, kira-kira yang mengibarkan itu akan dipenjara atau bagaimana Pak Ponto? Udah kirim aja kan deh. Kalau di Papua itu Pak, memang mereka spontan itu. Dia, halo, kedengar? Ya, jelas, ini punya Pak Jenderal, saya mute dulu. Ya. Jadi Papua itu spontan karena mereka bintang Daud itu di bendera Papua kan mereka menganggap itu bintang Daud. Jadi begitu ada situasi sekarang langsung mereka kibarkan. Nah, kalau di tempat lain saya belum tahu ini. Tapi itu kan bendera itu mau apakah itu bendera Israel atau bendera sepak bola kan kita tidak tahu. Yang penting serupa dengan Israel kan. Kalau ditanya itu ini situasi kita memang kan tidak jelas masih seperti apa nanti. Nanti dianggap provokasi, provokator itu banyak. Jadi tapi kalau di Papua itu sangat jelas bahwa mereka itu memang menganggap itu bintang Daud itu adalah bagian dari bendera mereka. Itu yang bendera. Lalu kalau tadi bicara masalah serang Israel. Masalahnya begini. Israel itu sekarang dia victim ada. Dia juga banyak korban. Tapi dia tidak mau memperlihatkan. Dia tampil dengan saya adalah betul-betul sekarang punya kemampuan. Serangan kamu itu tidak ada artinya bagi saya. Karena itulah yang akan dia jual keluar. Kemampuan di bidang pertahanan, kemampuan di bidang teknologi, teknologi komunikasi, teknologi komputer, teknologi pertanian. Itu kemampuan saya. Itu yang dia ajak untuk partnership. Tapi di Palestina sendiri yang dijual itu adalah nilai-nilai tadi bahwa kami adalah korban serangan Israel. Tapi bagi Israel sendiri dia punya standar yang namanya acceptable victim. Jadi kalau acceptable victim dia sudah menghitung untuk negara mana victimnya seperti apa masih bisa diterima. Jadi dengan acceptable victim begitu tercapai sudah dia tidak mau lagi kemana-mana. Coba lihat, ketika dia menyerang gedung itu, kan dia telepon dulu, kau segera kosongkan. Mana ada perang yang mau kasih tahu seperti itu dulu. Tapi itu apa tadi artinya? Dia menghitung supaya victimnya itu masih acceptable. Kalau ada itu bisa acceptable. Bagi kita itu tidak bisa dijadikan standar, Pak. Jadi kalau kita bilang Israel biadab dan lain-lain itu bukan karena Israel memang biadab, tapi karena mereka punya hidden agenda untuk dikasihani untuk mendapatkan suara. Jadi seakan-akan berempati kepada Palestina yang diserang Israel. Israel itu sangat biadab. Supaya dia mendapat dukungan. Nah, makanya saya ikut arus aja. Kalau kita bilang Israel tidak biadab, wah ribut dia. Sekalian aja bilang, betul dia biadab. Kenapa? Karena dia dulu merasakan seperti itu. Nah, itu yang si Haikal bilang kan. Memang Haikal malam itu betul-betul jadi gila dia. Bagaimana dibilang siapa Raja Sulaiman itu sudah Islam, ini sebelah. Ini gimana ini? Kan susah. Jadi saya diam aja. Nggak pusing. Nah, kalau berbicara perjanjian lama, memang menurut kita perjanjian lama itu seperti itu untuk Kristen. Tapi bagi mereka juga itu dia klaim
bahwa itu juga adalah bagian dari imannya dia. Sehingga kita kan akan berdebat nanti. Makanya saya diam aja dibilang seperti itu. Bagi kita, wah ini kok aneh. Tapi bagi mereka itu benar. Jadi kita tidak tahu mana yang benar, mana bagi kita memang benar, dia benar. Nah kalau kita ikutin begitu, itu bukan cari solusi. Kalau sudah cari benar begitu, tidak akan pernah selesai. Jadi biarkanlah akhirnya masyarakat yang menilai sendiri seperti apa. Saya tidak nyambung, tapi begitu dia bilang biadab, nah saya ikutin arus bahwa Israel ya memang seperti itu. Mengapa dia begitu? Karena memang itu pernah dia rasakan dan dia terbentuk seperti itu. Dan memang begitu, orang kan hanya melihat di atas. Karena saya bicara dengan atas pertahanan dia selama waktu saya ketemu. Mereka begitu. Kalau kami diganggu, saya tidak mau terjadi untuk ketiga kali. Kasus yang terjadi di Robawi, kemudian di Jerman, saya tidak mau. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa karakter mereka betul-betul karakter, yaitu yang saya bilang dinosaurus yang lahir sekarang, yang dinosaurus yang sedang tersakiti. Nah, kalau melihat seperti dulu mereka memburu, itu kan masalahnya dia tahu siapa saja orang-orang. Jadi kalau dia memburu, itu tahu. Tapi kalau sekarang kan serangannya entah dari mana, tiba-tiba datang. Jadi tidak ada jalan lain untuk memberhentikan itu adalah serangan. Yes. Itu sebenarnya sama dengan Indonesia, defensif aktif. Begitu diserang, serangan itulah merupakan bagian dari pertahanan. Jadi serupa lah sebenarnya Indonesia dengan, cuma sekarang ini karena apabila kita mengutuk Israel, kita mendapat dukungan dari rakyat. Nah ini, karena bagi rakyat kita, betul-betul Israel itu dipersepsikan sebagai penjajah. Karena sebagai penjajah harus dienyahkan dari muka bumi. Nah, para politikus ini supaya mendapat dukungan suara, ya dia ikut. Jadi tidak mungkin kita melawan itu debat kusir, capek. Jadi yang benar ya seperti sekarang, kita lebih bermain-main di perang informasi. Kita sampaikan fakta yang benar, kita lihatkan. Jadi biar let them sing. Tapi kalau kita challenge seperti yang malam itu, untuk Bu Monik juga tidak melayani itu. Kalau itu dilayani, itu debat kusir jadinya. Itu debat kusir. Jadi saya kira memang sekarang kita tempat-tempat akun-akun itu dimasuk, ya kita berani untuk menyampaikan supaya terlihat, oh sudah ada orang-orang lain yang punya pandangan yang berbeda. Yang sekarang ini sepertinya kan seragam satu, tapi sekarang sudah yang berbeda. Nah kalau ini kita lanjutkan terus-menerus, saya kira pelan tapi pasti masyarakat Indonesia ini mulai terdidik. Sekarang dia belum tahu. Apalagi masyarakat kita ini masyarakat yang malas membaca. Padahal kalau kita lihat di Wikipedia kan banyak sekali itu. Tapi dia malas membaca. Atau dia tidak tahu apa gunanya membaca ini. Jadi saya kira itu dari saya, Pak.